Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih-Mu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau yang menyelamatkan kami dengan kasih yang tidak terukur Bapa. Karena itu ajar kami hari-hari ini mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kami, supaya kami terus menghasilkan buah dalam hidup ini Tuhan. Biarlah Engkau terus mimpin hidup kami Bapa, masuk di dalam perkenanan demi perkenanan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi semua anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus sanggup bekerja memulihkan setiap hati. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus ya. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, semua kita di mana saja berada. Saya percaya kita semua aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita semua pasti luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Iya, hari-hari ini kita masih ada di saat-saat yang bahkan kita tidak tahu sampai kapan kita akan mengalami semua ini. Tapi bagian kita hari-hari ini adalah mempercayai Tuhan dan terus menghasilkan buah ya. Kita mau terus berbuah saudara. Ya, tema besarnya masih tentang kita hidup berbuah dalam Tuhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan ya, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ya. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 saja. Ya, bagaimana kita ini harus berbuah dan Yesus menggambarkan kita itu seperti pohon ara yang terus berbuah. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 mulai. Di sana judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ya. Ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini ya, firman Tuhan berkata kalau kita sama-sama lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini ya, kata firman Tuhan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Ya, jika tidak, tebanglah. Saudara, hidup kita di perumpamaan seperti ya tanaman, yaitu pohon ara. Kita tahu Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang kaum Israel, mereka yang sudah dipilih Tuhan menjadi umat dan menjadi anaknya. Ya, dan Bapak itu adalah pengusaha ya, yang punya dari kebun anggur itu ya. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang cukup ya, harusnya membuat kita sadar saudara. Di sana dikatakan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Pohon ara, kenapa dipakai perumpamaan tentang pohon ara? Yang pertama, karena pohon ara itu berbuah di sepanjang musim. Ya, kalau durian itu ada musimnya ya. Kalau orang Indonesia tuh khususnya yang suka durian ya, kalau nggak musim durian kita mau cari durian nggak ada. Tapi pohon ara itu berbuah di sepanjang musim ya. Yang kedua, pohon ara itu kalau dia yang normal, pohon ara yang normal itu usia 6 bulan sudah berbuah. Tetapi ada yang lebih cepat lagi, baru 2 bulan sudah bisa berbuah ya, pohon ara ya. Kenapa Yesus memberikan gambaran pohon ara? Karena gambaran ini adalah ya, dia 2 bulan sudah berbuah, itu wow, sudah luar biasa ya. Dan kalau lama itu 6 bulan. Tapi Yesus berkata di sini ya, dia datang, pengusaha itu datang melihat pohon ara ini 3 tahun ya. Saudara bisa bayangkan kalau harusnya dia 2 bulan sudah berbuah, sampai 3 tahun itu capek nggak yang nanam?
Ya kalau saya juga saya cabut itu saudara, saya buang aja, saya ganti sama pohon yang lain ya. Karena saya juga suka nanam, setiap hari kita memperhatikan bagaimana tanaman itu bertumbuh. Nah pohon ini, pohon ara ini ya pengusahanya itu 3 tahun. Datang setiap hari melihat. Ya ada tunas nggak yang keluar, ya ada buah nggak yang bisa dihasilkan. Kalau dia 3 tahun, kalau 6 bulan udah harus berbuah, kan harusnya itu sudah bayangkan buahnya saudara ya. Tapi ini ya tidak berbuah selama 3 tahun, ya harusnya di sepanjang musim dia itu berbuah. Lalu apa pengusaha itu berkata, ya udah kalau gitu ya yang punya tanah itu ngomong tebang aja. Ngapain dia numpang di tanah ini dengan percuma? Nggak ada buahnya, ya. Saudara ini memberikan sebuah gambaran tentang kekristenan kita, ya. Untuk apa kita ini mengenal Tuhan sih? Saudara yakin nggak kalau Tuhan itu panggil kita untuk sebuah tujuan? Amin. Ada tujuannya, bukan cuma percaya Yesus jadi Kristen ke gereja yuk, rame-rame ke gereja, pulang-pulang yuk. Ya kita dari kecil bertumbuh sampai besar lalu mati lalu nggak ada apa-apa di hidup ini. Apakah cuma sesimpel itu hidup ini Tuhan panggil kita? Enggak. Sadarilah yang pertama ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan? Kenapa kita dipilih? Karena untuk bisa percaya Yesus itu pilihan loh. Tidak semua orang dipilih saudara. Ya, kalau hari ini kita bisa percaya Yesus itu kita dipilih. Dan ketika kita dipilih menjadi sebuah tanaman di kebunnya Tuhan, apakah nggak ada tujuan? Yang pertama, mari kita menyadari bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Ya, jadi kita nggak bisa hidup jadi orang sembarangan yang tanpa tujuan. Sudahlah besok mati ya mati aja. Apakah hanya sesimpel itu hidup kita ini? Enggak. Tuhan punya tujuan. Dan setiap orang yang mengenal Tuhan harusnya menemukan tujuan itu di dalam hidupnya. Apa sih tujuan Tuhan secara universal dalam kehidupan setiap orang Kristen? Yang pertama dan pasti dan harus adalah berbuah. Berbuah saudara ya. Kita harus berbuah. Ya, saya takutnya Tuhan sudah bertahun-tahun datang dalam hidup kita mencari buah tapi dia tidak menemukan. Ya. Yang kedua kita dipanggil untuk berbuah. Orang Kristen yang dewasa. Ya karena itu saudara ketika kita mulai pertama bertumbuh kenal Yesus. Kita jadi Kristen anak-anak. Kita masih minta-minta tanda ya. Aku ke gereja Tuhan tapi ini mendung. Kalau tidak hujan aku ke gereja. Kalau hujan aku tidak ke gereja. Nah, itu Kristen yang masih anak-anak yang belum berbuah itu ya. Lalu dia akhirnya hujan berhenti dia ke gereja. Tapi mulai kita dewasa, kita mulai berbuat di dalam Tuhan, tidak gitu lagi saudara. Sering kali mendung kita doa, Tuhan hujan berhenti, tambah deras. Ya, lah disinilah Tuhan lihat apakah kita ini Kristen anak-anak atau sudah mulai bertumbuh atau sudah mengeluarkan tunas untuk berbuah. Tujuan dari buah dari sebuah pohon itu untuk apa saudara? Untuk dinikmati. Ngapain kita nanam pohon gak berbuah? Gak ada yang bisa dinikmati. Ngapain Tuhan panggil hidup kita kalau kita ini cuma hidup sembarangan dan ya udahlah besok mati sudah selesai. Dan ya saudara mari kita mulai merenung. Saya itu selalu berkata begini kepada anak saya, kepada siapa yang saya temui, hidup ini harus berdampak. Buat siapa? Gak usah muluk-muluk ngomong ke bangsa-bangsa. Ya, berdampak buat orang yang ada di sekeliling kita dulu. Orang yang tinggal serumah dengan kita. Sudahkah hidup kita ini berdampak? Ya tentunya bukan dampak yang buruk ya. Tapi dampak yang baik. Bagaimana kita bisa hidup berdampak bagi orang di sekeliling kita? Ya cara satu-satunya kita berbuah. Bukan buah yang busuk. Bukan buah yang asem. Ya orang Kristen bertahun-tahun hidup gak ada perubahan hidup. Di rumah aja jadi batu sandungan. Jadi istri malasnya minta ampun. Jadi suami malas. Apalagi dengan adanya sekarang kaum rebahan. Ya rasanya wah rebah terus ya. Ini perlu bertobat saudara ya. Karena hati-hati loh kita berbulan-bulan ini rebahan terus. Ya nanti setelah 3 bulan kan ada statement yang berkata sesuatu yang dilakukan selama 21 hari itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah kita ini sudah berapa bulan ini rebahan terus di rumah. Ya kalau orang yang tidak berbuah ya udah dia pakai kesempatan itu rebahan dari pagi sampai malam. Di tempat tidur terus sampai emaknya aja bosan lihat mukanya. Ya, buah seperti apa yang kita hasilkan di hidup ini?
Apakah hidup kita bisa dinikmati oleh orang, gak usah bicara jauh-jauh, orang yang satu rumah dengan kita nih loh. Iya, lo bener gak saudara? Sebagai istri, apakah hidup buah kita ini dinikmati oleh suami dan anak-anak? Saya bersyukur anak-anak saya masih ngomong kalau gak ada mami di rumah ini kayaknya tidak ada kehidupan. Haleluya. Berarti saya itu berdampak kehadirannya di rumah. Bener gak? Ya, mereka bangun sudah tersedia sarapan semuanya, sudah beres semuanya, ya sudah wow semuanya. Ya, ketika kita ini berbuat dalam Tuhan. Tapi kalau saya nggak kenal Yesus kayaknya nggak kayak begitu. Karena saya dulu di rumah orang yang paling malas. Tapi ketika saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Karena orang malas itu temannya kemiskinan. Lalu saya mulai berubah, saya harus jadi rajin. Untuk mengubah karakter itu, apakah kita doa di kamar lalu bilang ini, Tuhan ubah saya jadi rajin. Terus kita berubah kayak robot begitu, kayak film-film? Enggak. Ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus dimatikan. Iya. Ada sebuah kerinduan mendalam yang hari-hari ini saya bersyukur. Saya dapat banyak WA dari orang-orang yang berkata, Ibu saya pengen berubah Bu. Iya, saya pengen diubahkan hidup saya sejak saya dengerin firman-firman Tuhan. Iya, kita harus berubah. Bagaimana caranya kita berbuah? Dengarkan firman Tuhan saudara, amin. Iya, dengar banyak khotbah-khotbah. Jangan banyak nonton drakor. Ya, dan itu TV pintar sekali. Di saat orang semua lagi stay at home, maka drakor bermunculan. Ya, para ibu-ibu tiap hari nonton drakor, anak-anak muda. Ya, bagaimana kita bisa berbuah? Dengarkan banyak firman Tuhan. Isi pikiran kita, isi hidup kita, istilahnya cuci otak kalau dibilang ya saudara. Ya, dengan kita mendengarkan firman Tuhan, ya, makanya saya ada bikin tayangan Amsal setiap hari. Itu bagus sekali saudara, bagaimana hidup kita ini bisa diubahkan. Hikmat itu berseru nyaring, kepandaian, kebijaksanaan itu memanggil semua orang. Tetapi banyak orang lebih memilih untuk hidup di dalam kebodohan. Ini orang yang tidak mau berbuah. Ya, Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk berbuah, untuk bisa dinikmati hidupmu. Coba suami tanya kepada istrimu, "Say, kamu udah menikmati buahku apa belum?" Ya, kamu sudah melihat enggak apa ya dari hidupku ini yang sudah kamu rasa menyenangkan atau belum? Saya ini sebagai suami sudah ada manfaatnya belum buat kamu? Harus belajar terbuka begitu loh. Ya, sebagai istri kita juga harus tanya kepada suami dan anak-anak kita. Sebagai istri, saya selama ini sebagai ibu, saya berdampak gak buat kalian? Itu introspeksi diri supaya kita ini tahu apakah kita ini berbuah atau tidak. Jangan sampai kita hebat di luar, padahal di dalam, ya. Saudara, kita berdoa semua supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan kita bisa terus mengejar Tuhan, mengejar buah. Yang terakhir saudara ya, saya cuma berdoa supaya ketika Tuhan datang, ya kita ada di hari-hari yang terakhir. Saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan saudara, apalagi melihat tanda zaman. Hari-hari ini kita sudah di new normal. Jangan senang dulu kalau dibilang new normal, itu seleksi alam saudara. Pada akhirnya kita hanya mau berkata dan beriman pada Tuhan. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Siapa yang tahu? Kita ini seperti dilepas di tengah ya ular yang berbisa. Tinggal pinter-pinternya kita biar gak kena gigit ular kan. New normal. Karena memang berdiam di rumah terus juga orang mati bukan karena corona. Karena gak ada penghasilan, mati karena lapar, gak bisa makan. Tapi mau dilepas seperti apa? Ya inilah kita harus beradaptasi. Ya kita harus, dan saya percaya saudara, mari kita mulai berpikir bahwa dalam hidup ini ada yang namanya batasan waktu. Time limit itu akan selesai. Pengusaha anggur yang punya tanah itu berkata, "Baik, saya kasih waktu sampai tahun depan. Tapi kalau dia tidak berbuah juga, tebang." Ini berbicara tentang apa? Saudara, hidup ini tidak akan selama-lamanya kita ada di dunia. Tuhan sudah memberi banyak waktu untuk kita bisa berbuah dan berubah. Tuhan mau apa? Ketika dia datang satu saat nanti, dia temukan dalam hidup kita ini ada buah yang bisa dinikmati. Ya, time limit hidup tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya nggak tahu, mungkin nanti malam saya masih ada atau tidak ada. Ya, saudara juga nggak tahu nanti malam saudara masih ada atau tidak ada. Begitu dengan adanya corona ini kita melihat kematian di sekeliling kita, betapa mudahnya orang meninggal.
Iya. Enggak usah tunggu yang tua-tua, jangan berpikir gini, iya katanya yang tua-tua yang bakalan mati. Hei, haleluya, bertobat saudara ya. Ya, yang muda banyak tuh dokter belum menikah masih umur 30 tahunan meninggal karena corona. Ya, kita tidak boleh menghakimi yang meninggal karena corona berdosa. Enggak, mati adalah untung di dalam Tuhan asal kita percaya Yesus. Tapi pertanyaannya, sebelum kita dipanggil, apakah kita sudah menghasilkan buah? Karena Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Mari selama kita dikasih waktu, kita mau sungguh-sungguh mengejar buah pertobatan dalam hidup kita saudara. Kenapa? Karena di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 9 di sana dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, kapak sudah tersedia. Nah, kalau kita tidak berbuah, saudara, kita akan ditebang. Pengusaha kebun itu berkata, ya, aku beri waktu 1 tahun lagi. Mari kita introspeksi diri kita hari-hari ini jemaat Tuhan. Kalau engkau sebagai suami, sudahkah engkau berbuah menjadi imam yang benar di tengah rumah tanggamu? Kalau engkau sebagai istri, sudahkah engkau menjadi penolong yang sepadan bagi suami dan anak-anakmu? Kalau kita sebagai anak, mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua? Ya, mari kita mulai terus mengejar Tuhan. Mari di hari-hari ini selama masih diberi waktu loh. Selama masih Tuhan beri waktu, mari kita mengejar Tuhan. Kita mengejar perkenanan Tuhan, kita mengejar anugerah, kita mengejar hadiratnya, kita mengejar kekudusannya, kita mengejar apa yang Tuhan mau dari hidupku. Tuhan, selama engkau masih beri aku waktu, aku mau terus melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa saudara, supaya Tuhan berikan kita kekuatan, supaya Tuhan berikan kita kemampuan, supaya Tuhan berikan kita anugerah. Karena ya mungkin ada banyak orang yang berkata gini, saya nggak bisa lepas Bu dari rokok, saya nggak bisa lepas dari pornografi. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang mampu hari-hari ini, tapi Dia cari orang yang mau. Waktu engkau berkata aku mau Tuhan, lalu engkau datang menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dia cari orang yang mau. Waktu kita mau berkata Tuhan aku mau Tuhan. Ya, maka Rasul Paulus berkata, apa yang tidak mungkin aku lakukan karena keterbatasanku sebagai seorang manusia, itu sanggup dilakukan oleh Allah dalam diri kita. Karena kemampuanku itu ya bukanlah dari dalam diriku, karena segala kemampuanku itu berasal daripada Tuhan. Bagian kita hari ini mau berubah saudara. Ya, mari kita bangun dari tidur kita dan mulai berkata, Tuhan aku tidak ingin jadi Kristen yang begini-begini aja. Aku gak ingin jadi orang Kristen yang dari dulu sekarang. Ada lagi yang bilang begini saudara. Ya, kalau saya tuh pernah pelayanan ke tempat ya Indonesia bagian timur sana yang masih banyak yang mabok saudara ya. Bahkan kalau mabok putar lagu rohani. Ya, katanya saya biar mabok tetap rohani. Ya, ketika saya bertanya kamu gak mau berubah ya, dia bilang oh kan Tuhan Yesus tidak berubah. Kan kita harus menjadi sama seperti Yesus. Ya, dia nyanyi lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, demikian juga saya tidak berubah. Saudara, mari kita bertobat hari-hari ini. Tuhan tidak berubah, tapi kita harus berubah. Berubah bagaimana? Menghasilkan buah dalam hidup kita. Ya, kita memulai pertama kali dari keluarga dan rumah tangga kita. Kalau kita sebagai seorang suami, mari jadi imam yang benar, yang membawa istri dan anak-anakmu pada takut akan Tuhan. Kalau engkau sebagai istri, mari menjadi penolong. Ya, tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena satu saat ada time limit hidup kita. Ya, di sini digambarkan jelas sekali ya. Pengusaha anggur itu berkata, oke, saya beri waktu 1 tahun lagi. Kalau dia tetap tidak berbuah, maka tebanglah dia dan buang. Untuk apa dia hidup percuma di tanahku? Tuhan gak ingin kita jadi orang Kristen yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berbuah. Mari kita mulai berdoa, Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau untuk terus menyerahkan hidup kami. Kami mau Tuhan untuk terus menyerahkan diri kami. Mari kita akan sama-sama buka hati. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, saya percaya bukan secara kebetulan Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat firman ini.
Tuhan sedang menegur setiap kita. Kalau nanti sebentar juga kita akan ada perjamuan kudus, saudara, pakai waktu ini untuk sungguh-sungguh kita mau berkata kepada Tuhan, ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus dipakai oleh Tuhan dalam hidup ini. Kami mau terus berbuah dalam hidup kami, Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi ciptaan yang baru. Biar kita mau katakan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Biar kita mau berkata, Bapa, sentuh hati dan hidup kami. Karena, amin. Sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami. Yes Lord Jesus. Menjadi yang baru Tuhan, amin. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan, Bapa, sentuh hati kami, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Ajar kami Tuhan sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, satu hal yang kami rindukan Tuhan, bawa kami untuk terus menghasilkan buah dalam hidup kami. Ajar kami menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan, karena kami tahu hidup ini ada time limitnya, ada waktu selesainya Tuhan. Selama Engkau masih beri kami kesempatan hidup, kami mau terus menghasilkan buah pertobatan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau melihat setiap hal yang masih tidak berkenan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni segala dosa-dosa mungkin dalam hidup kami. Ampuni jika kami tidak menghasilkan buah yang manis, tetapi buah yang pahit, karena dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam, ketakutan, atau apapun yang tidak berkenan. Hari ini Bapa, kami mau terus hidup di dalam buah yang manis bagimu Tuhan, agar hidup kami dapat dinikmati oleh orang di sekeliling kami, bahkan hidup kami dapat dinikmati untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk terus berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk
untuk selamanya. Bila ku